Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renisa Beta Nurlian dengan nomor induk mahasiswa 200512140404 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan simulasi mengenai subnetting. Berikut adalah videonya. Baik, kali ini saya akan memberikan simulasi mengenai subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita membuat simulasi jaringan seperti berikut. Di sini saya akan menggunakan 6 buah PC, 2 switch, dan 1 router. Kemudian, pada bagian sebelah kiri merupakan lab 1 dengan network 192.168.1.0/26. Kemudian pada bagian kanan merupakan lab 2 dengan network 192.168.1.64/26. Kemudian kita sambungkan PC pada lab 1 dengan switch menggunakan kabel otomatis. Kemudian kita sambungkan switch dengan router juga menggunakan kabel otomatis. Lakukan hal yang sama dengan lab 2. Apabila sudah selesai, kita atur IP address pada PC di lab 1 sebagai berikut. Kita klik PC terlebih dahulu. Kemudian kita klik desktop, klik IP configuration. Ketikkan IP sebagai berikut, 192.168.1.1. Sisa PC yang lainnya menggunakan IP yang sama, tetapi angka terakhir pada IP diganti sesuai dengan kelanjutan dari IP address pada PC 1. Kemudian untuk subnet mask-nya, karena default merupakan kelas C, yaitu 0, jadi kita ubah subnet mask-nya terlebih dahulu dari /26 menjadi 192 seperti berikut. Berikut adalah tampilan dari IP configuration dan subnet mask pada PC 2. Lalu berikut adalah tampilan dari IP address dan subnet mask dari PC 3. Lalu kita berpindah pada PC di lab 2. Pada PC di lab 2, lakukan yang sama yaitu desktop, IP configuration, lalu pada IP address-nya kita ketikkan 192.168.1.65. Kemudian untuk subnet mask-nya juga sama, kita ubah dari /26 ke 192. Untuk sisa PC lainnya menggunakan IP yang sama, tetapi angka terakhirnya merupakan lanjutan dari PC 4. Berikut adalah tampilan dari PC 5 bagian IP address-nya dan subnet mask-nya seperti berikut. Kemudian PC 6 sebagai berikut. Apabila sudah selesai, kita menuju ke bagian router. Pada bagian router, kita klik configuration. Di sini kita akan menggunakan fast Ethernet 0 dan fast Ethernet 1. Fast Ethernet 0 berada pada bagian kiri, fast Ethernet 1 berada pada bagian kanan. Kemudian kita klik fast Ethernet 0. Kemudian kita hidupkan dulu terlebih dahulu. Di sini ada tulisan on, kita centang. Begitu pula dengan fast Ethernet 1. Kita centang juga. Apabila keduanya setelah hidup, kita masukkan IP configuration-nya. Di sini IP pada router pada bagian kiri menyesuaikan dengan network dari lab 1. Jadi misalnya kita buat menjadi 192.168.1.10 sebagai gateway dari lab 1. Dan subnet mask-nya juga sama, kita ubah menjadi 192. Kemudian untuk fast Ethernet 1, IP pada routernya juga menyesuaikan dengan network dari lab 2. Di sini kita akan menggunakan 192.168.1.100. Untuk subnet mask-nya juga kita ubah menjadi 192.
Apabila sudah selesai, kita tutup. Lalu kita berpindah lagi ke PC. Kita akan atur IP gateway pada PC. Pada simulasi kali ini, saya akan memberikan gateway pada PC1, PC2, dan PC4. Sebab simulasi ini bertujuan untuk menguji perbedaan PC yang menggunakan gateway maupun yang tidak. Lalu kita klik PC1, IP configuration, lalu kita isi default gateway-nya sesuai dengan gateway router Fast Ethernet 0, yaitu 192.168.1.10. Lakukan hal yang sama pada PC2, sehingga tampilannya menjadi sebagai berikut, yaitu 192.168.1.10. Lalu kita tutup. Kemudian kita berpindah pada PC4 yang berada di lab 2, desktop, kemudian IP configuration, dan pada bagian default gateway-nya mengikuti gateway router dari Fast Ethernet 1, sehingga menjadi 192.168.1.100. Apabila semua sudah selesai dilakukan, kita ubah modenya menjadi simulation. Setelah itu kita pilih yang bagian show all or none. Kemudian kita klik edit filters. Lalu kita pilih ICMP saja. Kalau sudah, nanti kita close. Kemudian kita bisa lakukan simulasinya sekarang. Di sini saya akan mencoba mengirimkan pesan dari PC1 ke PC3 sebagai berikut. Pada simulasi ini dapat kita lihat bahwa paket tidak perlu melewati router, sehingga hanya perlu melewati switch saja. Sebab masih berada pada geng yang sama, yaitu masih berada pada lab 1. Kemudian, kita akan melanjutkan simulasinya. Kita delete dulu simulasi yang ini. Kita buat skenario yang baru. Kemudian kita klik pesannya. Kemudian kita akan mengirimkan paket simple atau pesan dari PC1 ke PC4. Di mana di sini PC1 memiliki gateway dan PC4 juga memiliki gateway meskipun berada pada lab yang berbeda. Di sini kita dapat mengulangi skenarionya karena mungkin ARP-nya belum ditemukan. Maka kita akan mengulangi skenario dengan kita mendelete skenario. Kemudian kita ulangi kirim pesan atau paket simpelnya dari PC1 ke PC4. Lalu kita mulai simulasinya. Yap, pada simulasi ini dapat kita lihat bahwa paket menuju switch karena pada switch tidak ada alamat yang dicari, maka akan diteruskan ke gateway. Setelah itu, gateway akan meneruskan ke switch pada lab 2 seperti tadi, dan baru paket akan diterima oleh PC4. Setelah itu, paket akan dikembalikan lagi melalui switch karena alamatnya tidak ada, kemudian dilemparkan lagi ke router, kemudian karena router mengetahui bahwa switch 0 memiliki alamat yang dituju, maka akan diteruskan ke switch 0, kemudian baru akan diteruskan pada PC1. Selanjutnya, kita akan melanjutkan simulasinya. Kita hapus dulu skenarionya. Setelah itu, kita akan mengirimkan pesan atau paket simple dari PC2 ke PC5. Di sini PC2 memiliki gateway, sedangkan PC5 tidak memiliki gateway.
Kalau kita jalankan simulasinya, karena ARP belum ditemukan, kita bisa ulangi simulasinya. Yaitu dari PC 2 ke PC 5. Di sini ARP sudah ditemukan, maka akan diteruskan. Nah, pada bagian ini atau pada simulasi ini dapat kita lihat bahwa paket memang bisa diteruskan menuju switch karena tidak ada alamat yang dituju baru dilempar ke router, dan karena router mengetahui bahwa paket alamat yang dituju berada pada lab 2 akan diteruskan ke switch dan kemudian baru diteruskan ke PC 5. Namun PC 5 tidak dapat mengembalikan karena PC 5 tidak memiliki gateway. Nah, kita akan melanjutkan simulasi selanjutnya. Kita hapus dulu skenarionya. Kemudian kita akan mencoba mengirimkan paketnya dari PC 3 ke PC 6. Di sini keduanya tidak memiliki gateway. Kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, karena keduanya tidak memiliki IP gateway, maka paket simple tidak dapat diteruskan atau dikirimkan maupun dikembalikan, sehingga proses akan langsung berhenti seperti ini. Baik, di sini kita hapus terlebih dahulu skenarionya, kemudian kita akan melanjutkan untuk melakukan simulasi dari tracing paket. Pertama-tama kita ubah dulu modenya menjadi real time. Setelah itu kita klik PC 1. Di sini kita akan melakukan tracing dari PC 1, PC 3 serta PC 1 ke PC 4. Kemudian kita klik desktop, kemudian kita klik command prompt. Di sini sudah dapat terlihat. Pertama, kita klik tracer terlebih dahulu, kemudian kita masukkan IP address dari PC 3. Maka di sini akan muncul seperti ini. Ini dapat langsung ketemu karena tidak perlu melewati router sebab kedua PC terdapat dalam satu gang. Kemudian di sini merupakan tracing dari PC 1 ke PC 4. Caranya juga sama, kita ketikkan tracer, kemudian kita masukkan IP dari PC 4. Maka akan langsung muncul seperti ini. Namun di sini perlu melewati router karena berada dalam dua gang yang berbeda. Kemudian kita tutup. Kemudian kita akan melakukan pengecekan tracing dari PC 2 ke PC 5. Caranya juga sama, kita klik PC 2, desktop, command prompt. Nah, kemudian kita masukkan tracer, kita masukkan IP dari address-nya PC 4 seperti ini, maka akan muncul seperti ini dan akan terus berlangsung seperti ini sampai dengan 30 step. Kemudian kita akan mengecek dari PC 3 ke PC 6, caranya juga sama, PC 3, desktop, command prompt. Nah, di sini juga akan kita langsung tuliskan tracer, terus kita masukkan IP address dari PC 6. Nah, maka akan muncul seperti ini juga sampai 30 hops karena di sini keduanya tidak memiliki gateway. Sedangkan tadi pada PC 2 dan PC 5, PC 2-nya memiliki gateway, sedangkan PC 5-nya tidak memiliki gateway. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.